saudara-saudari terkasih, juga Suster Natalia, dan semuanya yang ada di dalam Zoom pagi ini. Bersyukur puji Tuhan kita bisa bertemu di dalam Zoom pagi ini di awal tahun 2020. Memang rencananya Bindoman terjadwal tanggal 18 Januari, Selasa minggu depan, tapi karena yaitu tadi kita dapat bocoran kalau Romo Benipang ada di Surabaya, maka kita adakan Zoom dengan Romo Beni mumpung ada di Surabaya, karena kalau sudah kembali ke Roma, nanti kita sulit untuk menyelesaikan waktu dengan waktu Indonesia bagian Barat ini. Maka kita bersyukur sekali atas kesempatan yang indah ini. C. Ervin akan menyapa Romo Beni. Selamat pagi Romo Beni, teman-teman semua yang terkasih, tim komunitas Bunda Kudus, juga cinta setia dari komunitas Bunda Kudus, terutama untuk Romo Benipang. Terima kasih banget ya di dalam waktunya yang sangat sempit masih meluangkan waktu untuk ke Bunda Kudus ya. Saat ini saya tidak akan menjelaskan visi misi karena kita lebih gathering persaudaraan, dan tentunya nanti kita akan mendapatkan banyak advice, bahasa kerennya tuh wejangan dari Romo Beni ya, dimana kita todong gitu ya Romo Beni yang seharusnya dia lagi santai-santai. Dan terima kasih juga tentunya untuk semuanya. Jangan lupa nanti komunitas Bunda Kudus Bindoman akan dimulai lagi pada hari Selasa tanggal 18. Jadi sekarang saya persilahkan Anda semuanya sit back, relax, dan kita mendengarkan firman Tuhan bersama dengan Romo Benipang. Dan juga untuk teman-teman yang sudah join dari Orlando, Pennsylvania, terutama juga Gaby dari Belanda ya, yang masih sangat subuh, masih under the blanket, dan juga Pak Yoyo, Pak Rudi, mungkin Pak Rudi, Pak Yoyo, siapa lagi nih? Saya nggak melihat satu persatu. Oh ya, Cik Kiong dari Texas, thank you ya for joining us. Dan saya lagi di dokter mata nih, jadi makanya saya pakai iPad, sangat terbatas sekali. Untuk teman kita juga yang baru, Lili, tapi masih di off videonya, semoga bisa tetap ikut nanti untuk Bindoman yang akan datang. Juga Vini, juga Julie dari Padang, untuk semuanya yang sudah hadir. Tuhan Yesus memberkati. Ya, selamat pagi, Shalom, Bapak Ibu dimanapun berada. Selamat pagi juga Romo Benipang dan juga Suster yang telah bergabung. Salam sejahtera, salam sukacita. Kita boleh bertemu kembali di tahun 2022 minggu kedua. Nah, yang mungkin masih off-cam boleh on-cam ya. Kita sama-sama mau mensyukuri dan bersukacita di dalam pujian penyembahan kita. Kita mau katakan, hari ini ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Katakan, kau saudaraku, kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat, tiada yang dapat memisahkan kita. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi Dia, Tuhan Yesus Kristus, Raja segala raja,
Kita mau datang lebih lagi membawa segala pujian syukur kita di hadapan Tuhan. Atas segala penyertaannya kita boleh ada sampai hari ini. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Satu hati kita mau katakan, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Mari kita awali dengan tanda kemenangan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Tritunggal Maha Kudus. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk setiap kasih-Mu boleh membawa kami sampai di tahun ini. Apapun yang kejadian di tahun 2021 Tuhan, di dalam suka dan duka, kami tetap melihat salib-Mu yang kudus, bahwa Engkau selalu ada bersama dengan kami. Dan penyertaan-Mu sungguh sempurna Tuhan. Kami boleh ada di tahun 2022. Dengan segala komitmen dan resolusi yang akan kami ambil Tuhan bersama Engkau pada pagi hari ini, kami akan mendengarkan pesan-pesan-Mu Tuhan, sebagai hamba-hamba yang telah Engkau percayakan di dalam kehidupan kami untuk mewujud nyatakan kehendak-Mu Tuhan di muka bumi ini. Ini hati kami Tuhan, kami mau datang kepadamu, bahwa kami ada sebagaimana kami ada Tuhan. Kami datang membawa rasa syukur kami di hadapan-Mu. Ini suara kami Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya.
Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu. Terpujilah nama-Mu, kudus nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kiranya Engkau menganugerahkan Roh Kudus-Mu Tuhan pada pagi hari ini di tempat kami masing-masing bersekutu. Biarlah Roh Kudus-Mu membimbing kami, Roh Kudus-Mu berproses bersama kami, sehingga kami mengetahui setiap kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Melalui pesan dan firman-Mu Tuhan, melalui anak-Mu yang terkasih, Romo Benipang, yang telah Engkau kuduskan dan Engkau urapi sendiri. Bentuklah kami Tuhan, ini bejana-bejana-Mu yang telah siap untuk Engkau bentuk. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Silakan Romo Benipang. Shalom semuanya, selamat pagi saudara-saudari sekalian, baik yang di Shalom, Indonesia selamat pagi maupun Romo. di luar. Salam dari Surabaya. Biasanya saya salam dari Roma, ini salam dari Surabaya. Baik, hari ini saya mau membagikan, jadi bukan cuma wejangan, karena lebih baik kita gunakan kesempatan tahun baru juga untuk belajar. Maka saya membagikan apa yang pernah saya bagikan pada satu kelompok yang menekuni kitab suci, awam juga, yaitu tentang sabda-sabda penyembuhan dalam sakramen Ekaristi. Karena ini praktis sekali, nanti bisa kita gunakan bersama-sama dalam kehidupan kita. Ya, baik, mari saya bagikan screen saya supaya kita semua bisa saling belajar. Oke. Jadi ada sabda penyembuhan dalam Ekaristi. Ya. Kita seringkali, orang Indonesia ini kan seneng naik misa, terus misa ditambahi embel-embel misa penyembuhan, itu rame biasanya kalau satu mall itu gedung yang ribuan isinya itu bisa datang dipenuhi orang. Nah, sekarang tidak ada prokes ya, nggak boleh berkumpul banyak orang. Nah, terus ngapain kita? Bagaimana kita? Apakah penyembuhan tidak ada lagi? Oke, baik ya. Jadi seringkali kita pemikiran kita salah tentang penyembuhan itu apa, lalu kemudian kalau misa ada embel-embelnya penyembuhan, itu seneng gitu loh, banyak orang datang, banyak membawa orang sakit dan sebagainya. Nah, terus kita protes kalau ada romo setempat atau uskupnya bilang nggak boleh misa penyembuhan dan sebagainya. Nah, ada kesalahpahaman dari pihak kita kalau misa. Ya, jadi mari kita renungkan bersama apa sih arti penyembuhan. Saya bagikan. Nah, kalau Anda mau membaca lebih lanjut, lebih teliti dari Katekismus Gereja Katolik, tentunya dengan bahasa yang sedikit serius ya, tapi saya tetap menganjurkan Anda mau membaca dengan baik, karena ini sumber-sumber gereja yang baik. 1322 sampai 1419. Saya kira ada. Di internet juga ada kalau mau baca. Ya.
Nggak tahu bahasa Indonesianya ada enggak, tapi ada, bagus. Baik. Nah, seringkali dikatakan dalam dokumen Konsili Vatikan II, Ekaristi itu sumber dan puncak hidup Kristiani. Nah, repotnya dalam prakteknya orang terlalu menarik kedua sisinya. Pertama, ritual, sewenang-wenang ritual, bingung dengan ritual, harus gini tangannya, harus gini sikapnya, harus gitu pakaiannya dan sebagainya. Pakai bahasa-bahasa lagi yang Latin-Latinan sih nggak dimengerti orang, dikira itu sudah bahasanya malaikat, sudah bahasanya yang terbaik di seluruh dunia, bahasanya Tuhan Allah sendiri. Nah, itu satu sisi. Di sisi yang lain, amburadul misalnya tidak disiapkan, tidak dihayati dengan baik, datang dengan seenaknya sendiri, dan sebagainya. Terus misalnya liturginya itu acak-acakan. Nah, ini seringkali dua sisi ini orang bertengkar, kelompok yang ini bertengkar dengan kelompok yang ini. Tak pikir dua-duanya ini sama-sama gak ngerti ya. Kalau ini sumber dan puncak hidup Kristiani itu artinya menjadi sumber, menjadi apa ya, sumber rahmat bagi kita, dan puncak hidup Kristiani bukan untuk gontok-gontokan, bukan untuk show, bukan untuk seneng-seneng, tapi untuk menerima rahmat Allah dan menghidupinya. Ya. Dan nanti di sini hari ini saya mau fokus pada tidak pada seluruh bagian Ekaristi, tapi pada bagian-bagian yang mengandung penyembuhan. Tapi penyembuhan itu apa? Tidak seperti yang mungkin kita bayangkan sebelumnya. Nah, baik, mengapa Ekaristi itu menjadi puncak sumber dan puncak hidup kita? Karena bayangkan, Ekaristi ini sudah dirayakan 2000 tahun lebih loh, dan terus dirayakan sampai akhir zaman. Itu luar biasa. Tidak ada kamu cari di luar-luar perayaan yang dirayakan ribuan tahun. Meskipun ada perubahan-perubahan, tetapi intinya, esensinya tetap sama. Ekaristi itu pertama-tama mengajar kita untuk mengucap syukur. Mengucap syukur. Mensyukuri apa yang ada. Mazmur mengatakan, ajarlah aku Tuhan menghitung-hitung hari hidupku supaya aku beroleh kebijaksanaan. Sing dihitung-hitung apa? Yang dihitung-hitung adalah syukur. Nah, itu kita selalu fokusnya pada yang negatif sehingga tidak sempat bersyukur. Ekaristi itu bahasa eukaristin, itu artinya mengucap syukur. Nah, mengucap syukur. Lalu ada lagi bentuk yang kedua, aspek yang kedua, yaitu kenangan. Kenangan bukan cuma kayak nostalgia atau begitu ya, tapi kenangan yang menghadirkan lagi Kristus dalam hidup kita. Jadi Kristusnya itu hidup terus. Mungkin kalau dalam bahasa yang lebih sehari-hari orang Asia itu kenangan itu saya lebih menerjemahkannya dengan kesadaran bahwa sadar Yesusnya ada di depan kita terus-menerus. Yesusnya ada dan masuk dalam diri kita dalam rupa hosti. Yesusnya ada dalam sabda. Maka kenangan dan kehadiran itu satu. Nah, kalau itu menjadi kehidupan kita terus mengucap syukur, kita terus sadar bahwa Yesusnya, mengenang Yesus selalu yang ada di hadirat kita, lalu hadir terus dalam hidup kita. Ya udah, Yesus akan menjadi the true friend, ya, yang menemani kita dalam keadaan apapun hidup kita. Nah, itulah sebenarnya intinya Ekaristi. Jadi yang bulat dengan ritual dan sebagainya, ya bingung dengan warna pakaiannya harus gini, geraknya harus gini, tidak sempat mengucap syukur. Yang bulat dengan macam-macam tetek bengek yang ada dalam kitab suci, musiknya harus kayak gini, pakai drum, pakai gini, kedebrungan dan sebagainya, ya bingung dengan yang itu, tidak sungguh-sungguh masuk dalam apa sih yang menjadi esensinya. Nah, ini yang dikatakan itu tadi, ucapan syukur atas penciptaan Bapa, penebusan Kristus, dikuduskannya kita. Ya, kita sudah diciptakan, kita sudah ditebus, kita sudah dikuduskan. Nah,
Lalu kenangan itu saya katakan tadi itu menghadirkan kembali Yesus. Nah, lalu yang penting kehadiran Yesus dalam roti dan anggur. Karena kuasa sabda dan turunnya Roh Kudus. Nah, nanti ini ada implikasinya saudara sekalian. Nah, ketika kita sudah meyakini, saya tidak harus meyakinkan orang Indonesia karena prakteknya sudah bagus. Nek, saya ngomong di Italia mungkin lain ya, harus jelaskan tuh opo gitu ya. Tapi Indonesia sungguh-sungguh hormat pada waktu konsekrasi dan sebagainya. Sudah, saya tidak perlu terlalu banyak ngomong tentang itu. Nah, yang penting ini nanti apa? Ada buah-buahnya dan ada aspek-aspek apa yang lebih-lebih berkait dengan firman Allah di dalam Ekaristi. Nah, buah-buah komuni kudus itu menambah persatuan dengan Kristus. Nah, ada pepatah, you are what you eat. Kamu nek makan donat, donatmu dari pipimu. Masak nasi campur tambah bayan, saya sudah diajak ke sana memang sama teman saya, itu dari pipi, dari macam-macam. Nek kaken ke lemon, jadi lemaknya bertumpuk-tumpuk. Nah, apa yang kita makan itu menyatu dengan kita. Itu yang kita santap itu Kristus. Kalau Kristus itu menyatu, kita akan terjauhkan dari dosa. Dan kita satukan, kalau saya menerima tubuh Kristus, kamu menerima tubuh Kristus, kalian semua menerima tubuh Kristus, itu satu. Kita menjadi, terus kemudian menjadi gereja. Makanya gereja itu kuat. Orang lain di luar kita itu loh mau niru-niru, sing kelompok-kelompok yang sudah terlarang itu loh mau niru gereja Katolik dengan segala macam institusinya. Ya gak iso. Karena apa? Ini bukan kekuatan manusia, bukan kekuatan politik, bukan kekuatan pedang, pistol, tetapi kekuatan Allah sendiri. Nggak ada loh institusi yang tahan 2000 tahun. Jadi terus saja dalam gereja kita ya. Lalu menggerakkan kasih pada kaum miskin. Nah, karena nanti ini akan aspek sosialnya. Ini nanti semua saudara sekalian masuk dalam sabda-sabda penyembuhan di dalam Ekaristi. Saya minta Anda untuk menjadi teliti. Jadi seolah-olah Ekaristi nanti itu, ini masih sisa-sisa masa kuno dulu zaman Romo-Romo Belanda itu, karena teologinya dulu itu teologi begitu. Jadi orang konsentrasinya hanya pada konsekrasi, gitu orang semua pada begini. Tapi ketika firman dibacakan, khotbah disampaikan, mazmur dinyanyikan, doa umat dipanjatkan, semua orang pada ini bukan intinya. Tidak, Ekaristi itu utuh dari awal sampai akhir. Nah, sabda-sabda penyembuhannya ada di mana? Ada dari awal sampai akhir. Nah kalau kamu miss itu, ya miss nanti. Ya, oke. Lalu dimaksud penyembuhan itu apa? Orang seringkali penyembuhan itu berhubungan dengan penyakit fisik. Makanya nek misa penyembuhan, waduh buatan banyak. Misa terus embel-embelnya penyembuhan. Padahal misa sendiri itu sudah mengandung penyembuhan. Kasih embel-embel lagi. Seneng kalau kasih embel-embel gitu. Buahnya yang datang. Padahal setiap kali Ekaristi dirayakan, itu ada penyembuhan di dalam. Recording stopped. Nah, penyembuhan itu apa? Healing. Penyembuhan itu dikatakan heal. Dari itu sambung dengan kata health. Ada hubungannya dengan kesehatan. To heal itu menyembuhkan dari sakit, memulihkan dari sakit, iya. Tapi ada hubungannya dengan kata yang penting ini, menjadi utuh, whole. Utuh, lengkap, komplit. Jadi menyembuhkan artinya memulihkan dengan membuat utuh kembali. Apa yang dibuat utuh? Ya fisik, ya jiwanya. Nanti setiap penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus Kristus itu selalu pertama membawa pertobatan dan kemudian memulihkan iman orang itu. Nah kita ini cuma fokusnya pada Recording in progress. fisik tok gitu ya. Jadi
Apakah Tuhan Allah bisa Bisa. Cuman kalau fokusnya hanya pada fisik, ya kita miss dengan penyembuhan-penyembuhan yang terjadi dalam level yang lebih rohani, lebih spiritual. Ya, saudara sekalian, atau dalam level yang relasional, itu hubungan antar kita dengan orang lain. Kita miss karena pikirannya cuma penyembuhan fisik tok. Saya pernah ditanyain, Romo, saya ini sakit, zaman dulu ya, saya air kotor. Romo, saya itu sakit panu, boleh nggak misa penyembuh? Sakit panu ya beliau kalpa, beli salep, misa penyembuh. Itu pertanyaan aneh-aneh, kadang-kadang saya mangkel sendiri sama orang-orang ini. Jadi kuat-kuat atau jadi Romo Katolik. Nah, logika penyembuhan dari penyakit ini adalah apa? Jadi penyakit adalah bagian dari misteri kejahatan yang tidak disukai Allah. Ya, Yesus menyembuhkan penyakit sebagai bagian dari pelayanannya itu. Nah, Yesus mengutus para muridnya. Ini makanya nanti dalam diri para imam ada dilanjutkan karya penyembuhannya. Tidak tergantung romonya itu punya karisma penyembuhan atau tidak. Ekaristi yang dilayakkan itu adalah ekaristi yang menyembuhkan. Nah, ini repotnya gini, kalau nanti ini yang fisik ya, kalau penyembuhannya hanya tergantung fisik itu nanti kalau tidak disembuhkan itu orang dia kurang iman dan sebagainya. Padahal disembuhkan secara fisik atau tidak itu bagian dari rencana Allah yang jauh lebih dalam daripada sekedar yang kita bisa pikirkan. Nah, kalau kita ngomong tentang penyakit, nah ini yang saya katakan lagi, ide penyembuhan itu tidak boleh hanya melulu fisik. Kalau kita ngomong penyakit itu bisa fisik, bisa psikis, jiwamu, makanya ada psikolog, psikiater, ya, jiwamu yang sakit, dalammu itu yang sakit. Ada penyakit psikosomatis, psikenya, jiwanya yang sakit, nah sampai ke tubuhnya. Gitu. Saya pernah ketemu tuh ada, saya ngomong-ngomong sama psikiater, ada anak itu kuat tuh gatel gitu. Ternyata bukan gatel kulitnya, itu dia mengalami trauma dengan papanya, gitu. Makanya dia gatel-gatel. Itu psikosomatis. Lalu ada penyakit sosial, ya, dosa berjamaah, ya, dan dosa itu sendiri. Korupsi itu katanya nggak apa-apa, pokoknya aku seneng, tapi kamu menekan siapa orang. Nah, ada sakramen penyembuhan, sakramen penyembuhan. Nah, ini sekali lagi saya katakan para saudara sekalian, saya kok kurang setuju ya dengan istilah ekaristi penyembuhan. Terus ada kategori-kategori gitu loh. Ada romo ini iso nyembuhkan laris, nek romo niku gak iso nyembuhkan ya gak laris. Ini kira jualan apa sih? Gereja kok jadi kayak toko meracang. Ada romo yang ahli. Ya kita salah paham sudah. Jadi sakramen penyembuhan itu ada 3 ya, menurut ajaran gereja yang terbaru ada 3. Pertama sakramen rekonsiliasi, sakramen pengakuan dosa. Siapa sudah mengaku dosa dan sering menggunakan sakramen ini? Ya jarang. Siapa yang menggunakan sakramen pengurapan orang sakit? Oh ini sakramen yang paling ditakuti. Karena dulu itu ajarannya ini sakramen yang terakhir. Jadi jika sudah megap gak isoan itu baru panggil. Makanya saya itu kalau itu guyonannya antara romo-romo itu kalau memberikan sakramen perminyakan tuh di ruang makan tuh, wes mateni wong piro. Artinya kalau sudah diurapi gitu hilang. Gitu. Ya karena dipanggil pada saat-saat sudah terakhir. Gitu. Saya pernah nawari seorang ibu yang mau operasi, gitu. Operasi tidak terlalu besar. Apakah saya mau beri sakramen pengurapan orang sakit? Wah, takut Romo ini ngalep akan saya mati. Iki sakramen penyembuhan, ya. Lalu ada sakramen ekaristi. Nah, ini yang saya katakan, dalam ekaristi ini ada penyembuhan. Nah, ini yang kita akan
coba kita lain. Nah, ini poin-poinnya, saudara sekalian, yang mungkin Anda tidak sadari sejak awal. Salam-salam rasuli, pembacaan sabda Allah, sabda Yesus dalam konsekrasi, doa Bapa kami, salam damai, anak domba Allah, dan doa merasa tidak pantas, ya Tuhan, saya tidak pantas. Ini poin-poin di mana terjadi penyembuhan. Di mana sabda itu menyembuhkan kita. Nah, ini yang saya harap dengan demikian, ya kita tidak terlambat lagi datang dalam Ekaristi, kita menghargai setiap tahapan dalam sakramen Ekaristi. Mari kita katakan ini, rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, salam rasuli itu awal terus, baru tanda salib itu, lalu Tuhan sertamu, rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Ini sapaan awal ya, tapi biasanya orang kan bingung ngatur tempat duduknya, bingung cari apa dan sebagainya, karena tidak persiapan. Harusnya sudah persiapan. Ketika salam itu disampaikan, kita itu berbagi salam dengan romonya. Itu buncekno soro nek disalam itu terus gak ditanggapi gitu. Atau ditanggapi dengan aras-arasan ban bersama rohmu. No, ini bersamamu, menyertaimu. Coba renungkan baik-baik kata-kata ini. Bersamamu, menyertaimu, besertamu. Karena seringkali kita berdoa, ngomongnya Tuhan Yesus itu tidak menyertai. Tuhan Yesus itu hidupku hampa. Tidak ada Yesus dalam hidup. Siapa bilang Tuhan itu selalu dalam every step in our life be with you. Ini salam-salam rasuli awal itu, dan ada banyak salam ini dari dua. Semua ini dari kitab suci. Itu tidak dibikin-bikin gereja. Jadi kalau ditanyai teman-teman yang sebelah, ditanyain, Dok, Ekaristimu lo bikin-bikin sendiri. Enggak, itu penuh kitab suci. Nek kamu ngerti kitab suci, itu dari awal sampai akhir penuh dengan ayat-ayat kitab suci. Makna salam itu apa? Kok bisa menyembuhkan? Itu adalah komunikasi dalam dunia yang terpecah. Coba kita gini ya. Dunia mikirnya coba keluarga. Makanya saya katakan tadi, salamnya dari imam itu take it seriously. Ada satu gereja paroki yang saya senang sekali di Amerika. Ketika saya katakan the Lord be with you, dengan tangan begini be with you, mereka menjawab dengan and also with you and with your spirit. Ada gestures-nya. Itu nanti bingung ritual-ritual, oh gak oleh itu. Gerakan gini gak oleh itu, gerakannya imam. Padahal itu adalah ungkapan hati, and also with you. Jadi berbagi salam, menyadarkan kita, kita ini satu, satu dalam salam yang hangat. Dalam komunikasi, kalau kita mengalami di rumah tidak ada komunikasi yang bagus antara suami, antara istri, dan anak-anak, ini ada kata-kata komunikasi yang luar biasa loh. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, persekutuan Roh Kudus bersamamu. Misa itu diawali dengan suatu berkat, suatu komunikasi yang indah. Kita dulu, nggak tahu di Indonesia ini kan diajari mengucapkan good morning, selamat pagi, bagaimana kabarnya dan sebagainya. Saya hidup di luar negeri itu sudah ritual lah, tiap hari ditanyakan, tapi juga menandakan orang apa ya, care satu dengan yang lain, nggak diem. Nah, misa itu juga kayak gitu. Ini salam memberkati dalam persaudaraan, sehingga kita memulai ibadat itu dengan bersatu sebagai keluarga dalam damai. Nanti kalau sama uskup ini memakai salam yang dipakai oleh Yesus sendiri.
peace be with you. Uskup akan mengatakan gitu. Jawaban dengan sepenuh hati. Nah, kalau tidak sepenuh hati ya kelihatan itu body dari rumah. Mari tukaran sama anggota keluarganya. Nah, itu satu ya. Sekarang saya katakan dari awal. Dari awal itu sudah menyembuhkan sebetulnya. Membuat utuh. Ya, sekali lagi ingat definisi penyembuhan adalah bukan hanya menyembuhkan fisik, tapi membuat utuh, memulihkan, itulah penyembuhan. Lalu pembacaan sabda Allah. Nah, ini saya hanya kutip sedikit saja dari pembacaan sabda Allah ini, yaitu siapkanlah dengan Lectio Divina. Ini metode yang luar biasa membaca. Salah satu kutipannya ini. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Ini salah satu kutipan. Kitab suci itu luar biasa. Kitab suci ini sabda Allah itu nanti saya tunjukkan dalam konsekrasi kekuatan sabda. Sabda Allah itu powerful. Maka Yesus sendiri itu disebut Sang Sabda. Powerful. Bahkan dikatakan dalam Perjanjian Lama, dia tidak akan kembali sebelum menghasilkan buah. Lemahnya orang Katolik, itu lemahnya orang Katolik ini saya prihatin. Sabda Allah ini tidak pernah menjadi kehidupan. Sabda ini ditinggalkan. Yang penting ada misa konsekrasi ini. Enggak. Dokumen Konsili Vatikan kedua itu loh mengatakan bahwa roti kehidupan itu bisa diambil dari dua meja. Meja yang pertama adalah meja sabda. Meja yang kedua adalah meja ekaristi. Nah, meja sabda ini lo ambilin karena itu healing, menyembuhkan. Saya pernah melakukan Lectio Divina. Lectio Divina ini metode membaca kitab suci secara berulang-ulang, ya. Jadi bukan kayak sharing kitab suci biasa yang biasanya isinya cuma perasaan-perasaan. Jadi kitab suci ini dimanipulasi dengan perasaan saya. No, Lectio Divina ini nanti adalah membaca kitab suci masuk dalam sabda itu. Terus sabda itu bicara apa? Saya dulu pernah membimbing retret karena banyak orangnya. Terus Lectio Divina nggak pernah. Saya bimbing aja. Waktu itu kira-kira ada hampir 200-an orang di Singapura. Singapura dulu. Lalu saya bimbing aja dari panggung gitu ya. Membaca, kebetulan waktu itu saya ambil dari Yohanes 8 tentang perempuan yang berzinah. Gitu ya. Nah, lalu saya bacakan itu, saya ulang lagi. Kadang-kadang kalau kita baca kitab suci itu cepet gitu. Sabda Allah itu tidak bisa diperlakukan seperti novel, harus dibaca berulang-ulang, pelan-pelan. Setiap kata direnungkan, karena setiap kata bisa memunculkan makna baru. Nah, dibaca. Kedua, ketiga, dalam doa, memohon Roh Kudus untuk membimbing. Wah, luar biasa ya. Mereka ini loh, nggak pakai entertainment apa-apa ya, hanya baca sabda. Lalu komunitas itu menjadi hening, menjadi masuk dalam sabda. Lalu mereka keluar waktu itu hampir 2 jam kami. Hanya satu perikop itu ya. Saya nggak kasih khotbah apa-apa. Saya ngajak mereka masuk dalam realitas sabda. Jelaskan apa artinya ini sedikit saja. Saya nggak mau fokusnya pada diri saya, tapi pada sabda Allah. Itu 200 orang itu waktu itu lunch ya, keluar semua. Lalu ada satu ibu ini nggak bisa berdiri, dia duduk di lantai, bisa berdiri. Lalu timnya kami datang, lalu kami tanya apa, dia nggak bisa jawab. Kami doa 10 menit bersama dengan ibu itu, lalu saya tanya ada apa ibu? Lalu dia mengatakan gini, setelah semua ini dia bisa sadar, Romo ini luar biasa. Firman Allah itu
menusuk seperti pedang, Romo. Jadi sejak awal dibacakan sampai akhir perikop itu, saya melihat hidup saya seperti wanita itu. Terus yang saya katakan pada dia, ya Ibu, yang penting tidak melihat hanya dosanya. Itu oke lah sebagai jalan untuk pertobatan. Yang penting adalah bagaimana Yesus mengatakan, aku tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Itu. Dan dia mengatakan, itu yang membuat saya tidak bisa berdiri. Rahmatnya itu luar biasa. Begitu agung. Sampai badan saya ini lemes. Karena sukacita yang luar biasa. Dia dipulihkan oleh firman Allah. Itu pengalaman nyata itu saya bilang, tak kira waktu itu biasanya Lexio Divina itu dalam bentuk kelompok kecil-kecil. Ini tapi kelompok besar, and it worked very well. Nah, lalu sabda Yesus di dalam konsekrasi ya. Jadi jangan hanya fokus pada hostinya. Betul itu Kristus. Ya, hosti yang kamu lihat ya roti gitu loh. Tapi yang kita membuat kita masuk dalam realitas roti itu yang menjadi tubuh Kristus adalah sabda. Nanti istilah Latin itu vi verborum, kekuatan sabda yang pada awal dunia itu mengatakan jadilah terang, jadilah gelap, siang dan malam, bumi dan sebagainya. Jadilah firman Allah itu diulang terus di dalam Ekaristi Suci. Maka itu adalah kata-kata Yesus yang diulang, maka disebut verba ipsissima Christi. Ambillah dan makanlah, ini tubuhku yang diserahkan bagimu. Tubuh Kristus sendiri diserahkan bagi kita, menjadi makanan bagi kita. Ini, wow, itu kalau saya renungkan lagi, gila banget Yesus ini ya. Allah loh jadi makanan bagi kita. Artinya dia mau menyatukan diri dalam kehidupan kita yang penuh dengan kebusukan ini, mungkin kepalsuan. Lalu kemudian dengan darah, ambillah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan dan. Jadi darah untuk pengampunan dosa. Kalau kita mengalami dalam ekaristi, dalam retret dan sebagainya, dosa kita diampuni, ya sampai sungguh-sungguh plong dan sebagainya, itu terjadi setiap kali dalam ekaristi. Darah engkau dibayar dengan darah Kristus. Itu yang membuat kita ya, jadi saya kira prakteknya udah bagus, menyembah hosti kudus, betul. Tapi dengarkan kata-katanya, dengarkan dan jadikanlah bagian dari iman. Nah, ini nanti menjadi ajakan. Kalau Yesus memberikan tubuhnya bagi orang lain, darahnya bagi orang lain, katanya kita murid Yesus. Nah, kamu kapan memberikan tubuhmu dan darahmu bagi orang lain? Nek bolak-balik tangtung gini saja gampang. Bolak-balik sujud dalam adorasi gampang. Tapi adorasi dan ekaristi itu mengajak kita untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dari awal saya katakan ya, ketika engkau makan, engkau menjadi serupa dengan Dia. Dan serupa ini mana? Kalau tidak melakukan. Nah, Yesus itu menyerahkan tubuhnya, menumpahkan darahnya. Kapan kita melakukan itu? Nah, ini ekaristi, kalau kita ribut dengan ritual,
Nggak sampai pada kedalamannya ini. Justru ini yang harus sampai dan harus kita bawa dalam kehidupan kita. Tanyakan pada dirimu, kapan kamu yang setiap kali menyambut tubuh dan darah Kristus, kapan kamu menjadi seperti apa yang kamu makan? Kita kan komplain, ini banyak ibu-ibu di sini, nih anaknya makannya gak lemu-lemu, itu kok kurus ya, kurus. Kamu kurus, kurang gizi dan sebagainya, makan lagi. Mama itu kan selalu gitu. Mama saya selalu doa ya, wis lemu kayak gini, kamu kok ketok kurus. Kuru kan daging, sakit daging. Nah, sama Yesus tuh memberi makan kita supaya jadi seperti Dia. That's the point. You are what you eat. Jangan membuat Ekaristi tidak bermakna. Nek gitu upacara tok, dan makanya banyak yang ngublek dengan ritual ya, sebenarnya karena bingungnya dengan situ tok. Becoming like Christ. Nah, kita masuk di realitas di balik itu, di balik konsekrasi itu lagi ya. Dalam teologi itu disebut korban tidak berdarah, besoknya disalib, itu korban berdarah. Tapi itu istilah dogmatis yang kering gitu. Nah, kalau kita nanya di balik inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Ya gambarnya kayak gini, nek kamu lihat Yesus, film Jesus, The Passion of Christ itu. It is Dia, kalau bacaan ingat dalam Jumat Agung, Dia sudah tidak rupa manusia lagi. Maka saya merinding ketika saya nyanyikan Adoro Te Devote karangannya Santo Thomas Aquinas yang mengatakan gini, Ie pelicane Jesu Domine. Ya, jadi engkau adalah tender pelican of Jesus, oh Lord Jesus. Artinya gini, pelikan itu burung yang nyucuk ibadahnya sendiri, mengeluarkan darahnya kalau tidak dapat makan anak-anaknya. Jadi seperti makan dipakai katanya, pelikan yang luar biasa, yang sangat lemah lembut. Cucilah, basuhlah seluruh kedosaanku dengan darahmu, yang hanya, ini luar biasa ya, Thomas itu merenungkannya luar biasa, yang hanya satu tetes saja itu sudah sanggup menyelamatkan dunia dari segala dosa-dosanya. Tapi berapa tetes, liter yang ditumpahkan oleh Kristus. Saya sering membuat perbandingan gitu, tapi Thomas mengatakan, merely one drop of it, cuius una stilla, hanya satu tetes saja sanggup menyelamatkan, tapi engkau mencurahkan sepenuhnya seperti itu. Nah, makanya nanti dalam katekismus disebut begini, dampaknya dari itu semua adalah ini. As bodily nourishment, ya, jadi sebagai yang menguatkan tubuh, Ekaristi memulihkan kekuatan kita. Ekaristi memperkuat kasih kita yang cenderung dilemahkan dalam hidup sehari-hari. Dan kasih itu kalau kita laksanakan akan menghapus segala dosa yang tidak mematikan. Ya, jadi saudara sekalian, seperti saya katakan tadi, ini rumusan yang kering ini mau menunjukkan bahwa itulah maknanya. Makna itu harus kamu ambil dalam hidupmu dan kamu bagikan dalam hidupmu sehari-hari. Dan itu akan mengampuni dosa juga. Luar biasa. Doa Bapa kami, saya tidak mengomong banyak panjang lebar karena ini bisa satu session sendiri. Tapi saya mau ngambil
yang salah satu yang diubah, ini dalam TPE yang baru gak diubah, yang lain diubah, yang ini gak diubah, padahal Paus mengubah, lalu konferensi kepala gereja di mana ini di Italia juga mengubah bagian itu. Yang gak penting diubah, terus yang penting gak diubah. Repot memang. Ya jadi Santo Agustinus itu mengatakan semua orang harus dicobai, tetapi yang ini tidak sendirian di dalam pencobaan. Itu yang mau didoakan dengan kata-kata Paus yang baru. Jangan tinggalkan kami sendirian dalam pencobaan. Doa ini luar biasa ya. Jadi doa Bapa kami, saya kira saya sudah pernah ngomong pada Bunda Kudus. Nah, doa Bapa kami ini tidak sangat luar biasa. Tapi yang saya mau tekankan pada ini salah satu sabda penyembuhannya ini adalah ketika kita masuk dalam suatu pencobaan, doa Bapa kami ini tidak mengajarkan Tuhan singkirkanlah semua pencobaan. No. Pencobaan ini penting. Meskipun sampai kita tua, kita naik kelas terus dalam hidup rohani terus. Harus, ujian itu harus ada. Nah, yang diminta dalam doa Bapa kami ini memperkuat, menambah kedalaman iman kita, supaya kita tidak sendirian dan tidak terjatuh dalam pencobaan itu. Maka jangan tinggalkan kami di dalam pencobaan. Sertailah kami. Satu permohonan kekuatan untuk melawan kuasa dosa. Hasilnya kalau bisa ya adalah umat Kristiani yang luar biasa. Nah, bebaskanlah kami dari yang jahat, ya. Itu double loh artinya saudara sekalian. Yang jahat itu bukan saja kejahatan pada umumnya, tapi si jahat, si setan, penggoda, penuduh, pencoba, atau kejahatan alamiah, bencana, penyakit, COVID, dan sebagainya, maupun moral, itu dosa. Ya, doa Bapa kami, penyembuhan juga. Nah, salam damai. Nah, pada awal sudah diberikan antara imam dan umatnya. Nah, ini diulangi lagi sebelum komuni kudus. Sebelum komunio itu membentuk persekutuan ya. Jadi jangan komuni itu bukan benda kecilnya, tapi yang lebih penting membentuk persekutuan karena semua orang menerima tubuh Kristus. Nah, salam damai ini bukan soal salam-salaman, tapi ada maknanya yang luar biasa. Dimulai dengan setelah kita doa damai, Romo doa damai, damai Tuhan sertamu, dijawab dan beserta rohmu juga. Nah, ini saya bagikan dalam bahasa Italinya bagus sekali, terjemahan yang baru. Saya lebih senang terjemahan sing Itali ini, terjemahan di sini. Ya, la pace del Signore sia sempre con voi. Ini sama, jadi semoga damai Tuhan selalu beserta dengan engkau dan bersama dengan rohmu. Lalu imamnya ini menyuruhnya gini, bukan kita, marilah kita bagikan salam kita, tetapi ini, scambiatevi il dono della pace, mari kita berbagi anugerah damai. Wah, apa ini anugerah damai? Coba bayangkan dari awal lalu saya mengaku, lalu kemudian bacaan, itu penyembuhan, penuh dengan penyembuhannya, lalu dengan konsekrasi, lalu dari doa Bapa kami. Sekarang sebelum kita menyambut komuni, mari kita saling berbagi, mulai dilatih dalam misa. Jangan hanya tunggu keluar. Sekarang, anugerah damai yang sudah kita terima sejak awal itu, mari kita bagikan sekarang, paling enggak dengan senyum dengan orang lain. Nah, ya senyum kalau kayak gitu. Nanti salaman tuh sekarang nggak boleh salaman ya. Sudah nggak apa-apa, tunduk gini tapi
mesem, berilah senyum. Duh, cek angele orang Katolik nih ya. Cucu tuh loh. Jangan wes. Sudah banyak. Mau membagikan damai Kristus mau cucu. Ya senyum. Saya itu pernah luka batin di Amerika ini. Orang Asia itu banyak dilukai batinnya. Ya, saya pernah nggak pakai kolor gini misa biasa, ikut di paroki, di basilika yang besar. Belakang saya ini orang-orang hitam. Sorry, I'm not racist, tapi itu yang terjadi. Mereka nggak mau gitu ya. Jadi sama orang Asia itu nggak sedang. Nah, ketika mau salaman tuh saya berbalik gini tuh, balik. Satu keluarga loh. Tak salami, peace be with you. Mau tak salami gini tuh. Jawabannya peace. Kok digini? Terus ke istrinya dijadiin salam, anaknya disalami peace gitu. Nggak mau salaman. Bayangkan betapa sakit hati saya. 3 kali nggak mau, ditolak, peace be with you. Itu bukan waktu COVID. Kalau waktu COVID itu ya kayak gitu tuh. Masih membawa racism di dalam misa. Saya tahu gitu kan. Mereka nggak suka dengan Asian community, itu nggak suka. Please. Wow. Gila. Tapi di rasis ya. Nah, ini sudah damai. Hati-hati kalau di rumah tangga gitu tuh gaduhan tuh karena istrinya takut dengan suaminya takut dengan istrinya. Siap-siap perang ini. Podo wedine terus tidak ada peperangan. Bukan damai, bukan melulu tiadanya perang, tapi komitmen yang tidak pernah kenal lelah, terlebih dari pihak yang mengemban tanggung jawab lebih besar untuk mengakui, melindungi, dan secara konkret memulihkan martabat manusia yang telah begitu sering dipandang sebelah atau diabaikan, sehingga mereka dapat memandang dirinya sebagai pelaku utama nasib bangsa. Jadi damai itu bukan hanya perkara tidak ada perang, tapi satu komitmen terus untuk mengakui martabat orang lain. Maka sejak dalam misa, katakan, you sudah disembuhkan, you harus menyembuhkan orang lain sekarang. Meskipun orang tidak kamu kenal sebelah kiri kananmu, marilah kita bagi il dono della pace, anugerah damai. Ya. Nah, penyembuhan yang berikutnya lebih bercorak, ini yang saya mau katakan. Sebentar. Tinggal 2 poin ya, sabar. Jadi anak domba Allah. Beberapa lagu memang saya kurang senang dengan tone-nya. Ya, anak domba Allah ini harus dinyanyikan dengan agung. Nah, menurut saya ya, udahlah mau menyanyikan dengan yang lebih riang-riang sih, terserah. Tapi kata-katanya ini yang luar biasa. Anak domba Allah yang menanggung dosa dunia, kasihanilah kami. Yang dikatakan di sini bukan dosaku loh ya. Bukan dosaku loh ya. Dosa dunia. Ini kesempatan Anda untuk berdoa bagi dosa dunia. Jadi tidak egois, tadi sudah disuruh membagikan damai, setelah itu diajak di depan salib anak domba Allah ini yang menanggung dengan darahnya yang bercucuran itu dosa dunia. Apa itu dosa dunia? Apa itu tolere menanggung? Bukan menghapus ya, tapi mengambil dan memikulnya, ya, mengambil beban dan hukuman dosa dunia untuk dirinya sendiri. Ada unsur pengorbanan.
Dosa dunia itu bukan dosa pribadi, tapi kekuatan kejahatan yang terus bekerja dan merongrong manusia berbuat jahat sampai sekarang. Kalau kita mangkel dengan sing bangsane yang suka merongrong eh, ketentraman hidup antara umat beragama, itu termasuk bagian dari dosa dunia. Maka kita mari berdoa untuk peperangan yang terus terjadi. Kebencian atas nama Sarah. Terus, tiap hari itu saya dengarkan terus saja ada. Berapa gereja yang Natalan dilarang lagi. Sarah, pandemi yang ada ini, ketidakadilan. Saya mangkel sama orang-orang Eropa tempat saya tinggal. Nggak mau divaksin. Padahal orang lain butuh vaksin. Orang di Afrika butuh vaksin. Vaksinnya dibuang-buang. Apalagi dosa dunia, kuasa kegelapan yang terus masih kelaparan, kemiskinan, eksploitasi manusia, terutama anak-anak dan perempuan yang dijual untuk sex slaves. Wah, kalau saya mau ngomong ini banyak. Saudara sekalian, masih ada kekuatan kejahatan yang melingkupi. Kamu diminta dalam Ekaristi untuk berdoa untuk kesembuhan dunia. Kesembuhan dunia. Jangan egois untuk kesembuhan dunia. Maka saya selalu berdoa. Yang ingat salah satu dari ini apa saya doakan? Pandemi, ketidakadilan tengah pandemi ini. Kasihanilah kami, dan berilah kami damai, ya anak domba Allah. Dan terakhir, saudara sekalian, adalah ungkapan sebelum kita menerima komuni. Ya Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Itu bukan buatan Romo siapa, Romo Uskup siapa. Itu kutipan kitab suci. Nah, nanti kalau ditanya tetanggamu, itu apa? Itu kutipan kitab suci dan kami mengutipnya terus. Dari siapa? Dari seorang perwira Romawi yang meminta supaya anak buahnya disembuhkan oleh Kristus. Dan Yesus mengatakan, saya akan datang ke rumahmu. Dan dia mengatakan, no, Tuhan. Gak boleh. Orang Yahudi gak boleh masuk ke rumah saya. Ke rumahnya orang Romawi. Karena nanti najis. So, jangan repot-repot datang. Saya tidak pantas. Tahu dosa-dosa saya seperti ini. Saya tidak pantas datang pada. Bersabda dari jauh. Bersabda. Cukup dengan bersabda. Nggak usah pergi kemana-mana. Kami akan sembuh. Yesus sampai geleng-geleng melihat iman yang seperti ini. Maka kesembuhan terjadi. Maka katakanlah dengan pelan-pelan. Saya masih ubatnya. Ya Tuhan, saya tidak pantas. Saya tapi sabda saja, maka saya akan sembuh. There is no meaning. Centurion itu mengatakan, Tuhan, saya tak pantas Engkau datang ke rumahku. Bersabdalah saja. Ingat lagi kata-kata bersabdalah saja. Karena firman-Nya begitu kuat dan menyembuhkan. Ya, ini yang saya katakan tadi, perintah semua. Iman ini adalah iman pengakuan kekuatan sabda. Penyembuhan terjadi tanpa sentuhan fisik. Itu lebih ajaib lagi. Yesus biasanya menyembuhkan dengan sentuhan fisik, tapi ini dari jauh. Karena apa? Karena iman akan sabda, kekuatan sabda. Marilah saudara sekalian, kita juga mempunyai juga iman seperti iman the centurion faith yang mendatangkan kesembuhan bukan bagi diriku saja, tapi bagi banyak orang. Nah, pagi ini singkat kita sudah mendengar bagaimana Ekaristi
dari awal sampai akhir penuh dengan sabda penyembuhan. Semoga kita disembuhkan dalam Ekaristi, tapi juga kita menyembuhkan orang lain sesudah Ekaristi selesai. Dimulai dari keluarga kita dan pada banyak orang yang membutuhkan kita. Mari kita syukuri Ekaristi yang luar biasa ini. Amin. Makasih Romo Beni, penjelasannya dari awal sampai sekarang sangat rinci ya Romo ya. Jadi sebetulnya misa Ekaristi itu juga misa penyembuhan ya Romo ya. Termasuk misa penyembuhan itu juga misa Ekaristi, maksudnya begitu ya Romo ya. Ya, Tidak ada bedanya embel-embel gitu. penyembuhan lagi. Iya. Ekaristi cukup sebetulnya. Ya. Dan kita yang disembuhkan tidak hanya secara fisik tapi juga secara rohani gitu Romo ya. Ya, Baik, terima kasih Romo atas penjelasannya. Sebentar kita akan dengarkan pengumuman untuk pindoman yang akan dimulai mulai minggu depan bersama dengan Mbak Teta. Pengumuman untuk pindoman minggu depan. Pindoman minggu depan akan kita mulai bersama tanggal 18 Januari 2020 akan dibawakan oleh Romo Justinus Ardianto. Link dibuka pukul 9.30 dan kita mulai acara pindoman pada pukul 10. Meeting ID dan passcode tetap sama. Sedangkan hari Kamis besok tanggal 13 Januari itu ada kursus Alkitab Dei Verbum bersama Romo Dr. P. Indra Sanjaya Projo dengan tema kanonisasi kitab suci. Proses terbentuknya kitab suci. Jam 10 tepat. Meeting ID dan password bisa dilihat di flyer. Apabila Anda tergerak untuk memberi persembahan kasih untuk membantu pelayanan kami, silahkan memberi dan dengan mentransfer pada di BCA 4645675674 atas nama Erni Istiawan atau Setiawati Mulyo. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Tuhan memberkati. Terima kasih Mbak Deta. Mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang ingin ditanyakan kepada Romo, silahkan. Romo, kalau saya sendiri yang tanya boleh Romo ya? ya boleh. Boleh lah. Sambil menunggu yang lain, ada yang Iya. mau tanya. Jadi gini Romo, kalau melihat iman dari perwira Romawi yang dia bukan orang Yahudi, dia tidak mengenal Yesus secara dekat, tapi dia bisa punya iman sebesar itu. Sedangkan maksudnya saya ini sudah mengalami kebaikan Tuhan berlipat-lipat hampir setiap hari, setiap waktu, tapi kadang-kadang masih naik turun gitu. Apa yang harus saya lakukan supaya saya semakin hari juga semakin beriman yang kuat seperti perwira itu? Kesadaran Anda sendiri bahwa imannya naik turun itu sudah sangat baik ya. Itu bagus. Karena banyak sih nggak sadar kalau naik turun atau sadarnya bahwa imannya udah hebat. itu tambah lebih berbahaya itu. Itu jauh lebih berbahaya. Ya. Jadi bahwa ada kesadaran bagus dan itu dipelihara untuk demi kerendahan hati kita, jalan yang paling aman dalam jalan hidup rohani ini. Kita bisa ngomong lain kali ya, jalan kerendahan hati ini. Itu sangat penting. Apa yang bisa kita lakukan? Jadi iman itu pertama-tama juga anugerah dari Allah. Perkembangannya Allah yang memberikannya pada kita. Tapi
kita bisa selalu belajar membuka mata, hati, telinga kita, perasaan kita bagi banyak orang. Ada orang-orang yang ya seperti perwira ini, yang ada banyak bukan hanya di kitab suci, tapi di luar sana sederhana sekali imannya, tapi dalam sekali. Dan itu kadang-kadang membuat saya malu. Saya pribadi sebagai imam. Maka saya selalu mengatakan pada para frater yang saya ajar, ya, saya bilang, para frater, mulai sekarang tuh bukalah mata hati. Jangan cuma lihat profesor tok kayak sudah dapat gelar doktor, lulusan luar negeri, Romo itu hebat. Enggak jaminan dapat gelar seperti itu jadi orang hebat. Ada banyak ibu-ibu yang sederhana yang di desa-desa yang berjualan apa itu mengajar kita untuk beriman. Saya itu bolak-balik ketemu dengan ibu-ibu yang macam gitu deh, di mana-mana. Di Italia itu yang terakhir saya ketemu itu sampai saya bilang pada romo-romo dalam WA grup kami, saya telah menemukan seorang santa yang hidup. Apa yang dia lakukan nggak banyak. Saya di sana mengalami racism ya entah dari orang lain, dari romo lain yang Italia itu kan rotoan, apalagi yang di desa itu, aduh, mangkel gitu. Ini pekan suci kok hanya perkara begitu diremeh-remehkan gitu. Ya mangkel. Tapi terus ada seorang yang baik sekali yang ngajak saya, kita kunjungan ke Signora Speranza, namanya bagus, Speranza, artinya harapan. Tak pikir, udah ngunjungin lagi, saya lagi tidak enak gini. Saya tahu bahwa kamu tidak enak, saya juga marah pada orang-orang itu, mengapa bersikap demikian. Tapi ayo kita pergi. Sudah saya nurut gitu. Sampai di sana itu luar biasa. Ya, the healing power-nya itu luar biasa. Signora ini udah tidak bisa apa-apa, dia cuma bisa duduk di kursi roda. Tapi saya itu loh masuk ke halaman rumahnya, itu kroso, ada apa ini ya? Kok tenang, damai gitu ya. Sederhana sekali apartemen di atas itu. Apartemen dibuka bersih itu. Ketika saya masuk dia tidak manggil saya Romo tapi manggil Filio mio vieni gitu. Datanglah kemana. Saya nggak bisa, dia nggak bisa berdiri ya, saya berlutut di depannya dia. Lalu dia dipegang pipi saya. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, ingatlah ibu kita, Maria, yang selalu mengatakan, terjadilah. Jadi pegang pipi saya gini, setia ya jadi imamnya. Wow. Apa sih, nggak ono bahasa roh, nggak ono apa, tapi dahsyat. Sentuhan seorang ibu tua yang nggak bisa berdiri, tapi dalam, dahsyat. Itulah perwira-perwira Romawi yang ada dalam sekitar hidup kita. Bukalah mata kita pada orang-orang itu. Ada banyak. Wakil, saya percaya. Orang kudus itu biasanya tersembunyi kayak gitu. Ya, baik Romo. Ya. Kalau misalnya, apakah iman itu juga bisa dibangun dari relasi kita dengan Tuhan dalam waktu doa, jam doa maksudnya. Tapi bukankah di zaman sekarang ini kita semua sibuk dengan pekerjaan kita masing-masing, dengan kesibukan kita masing-masing, sehingga tidak semua orang punya jam doa yang tetap. Hanya orang-orang tertentu yang punya komitmen, punya jam doa, punya waktu doa yang panjang gitu. Lalu bagaimana caranya Romo supaya punya iman yang kuat? Ya, pertanyaan ini bagus. Karena nanti akan masuk dalam apa yang dimaksud dengan doa ya. Kebanyakan pertanyaan kita, kalau kita ngomong tentang doa itu seputar teknik toh ya. Seringkali kita senengannya teknik. Ya apa sih Romo supaya tahan lama? Supaya saya itu rajin berdoa. Jam-jam. Setia. Ya, gini, saya katakan gini, saya tidak anti semuanya itu, karena bagian dari pendidikan iman, pendidikan kami, itu strict banget pada awalnya. Jam sekian bangun mesti doa, meditasi, ngantuk, diseneni, dan sebagainya. Tidak apa-apa, bagian dari
dari pendidikan yang baik. Tapi itu semua untuk apa? Ini penting. Purpose-nya itu, tujuannya untuk apa? Kalau hanya untuk memenuhi peraturan itu, ya tidak ada isinya. Bingung nanti sudah jam 3, sekolah gimana rahim? Ya, oke, let's do it calmly, tenang. Itu doa. Nek lewat jam 3 kamu kualat enggak? Gak kualat, tenang aja, wis lah. Pokoknya yang penting katanya, apa novena itu harus 9 kali. Namanya novena 9 kali. Kok bingung dengan 9 kali dan sebagainya? 9 kali itu ngelatih kamu disiplin. Apakah Jumat Agung harus 9 kali Romo supaya bisa masuk surga? Iya, ya, nenek bolong Romo, ya apa? Sudahlah, Tuhan Allah tahu. Ini perkara 9 kali, strictly 9, lalu kemudian masuk surga. Nah, saya sudah masuk surga piro kali. Saya sudah terus, Jumat pertama saya misa, sing mimpin saya kok masuk surga. Habis itu saya gak karu-karuan hidup saya, ya masuk surga. Itu kan, kalau kita mikir mechanical kayak gitu. Prayer pertama-tama bukanlah, ya, saya katakan, saya tidak anti, Anda bagus kalau mau disiplin dalam doa, itulah awal, ya, awal hidup rohani. Tapi tujuannya adalah untuk menjalin relasi. Kalau kamu sudah berelasi dengan sungguh-sungguh, tidak perlu melulu waktu-waktu itu. Melatih diri dalam waktu dan disiplin itu, melatih diri untuk selalu sadar Allah hadir dalam setiap langkah hidupku. Kalau itu yang terjadi, you nggak perlu cari waktu doa tertentu, you nggak perlu cari waktu apa tertentu. Setiap detik hidupmu dipenuhi dengan hadiratnya. Paulus berkata, memperkenalkan pada orang-orang di Athena, aku akan memperkenalkan seorang Allah yang di dalamnya kita hidup, kita bergerak, dan kita ada. Itulah relasi dengan Allah yang disebut doa. Saya ulang Romo ya. Mungkin maksudnya gini, seperti kalau misalnya saya mau makan kan doa secara formal gitu ya, buat tanda salib, berdoa secara formal. Tapi kalau misalnya saya mau berangkat keluar nyetir gitu, saya dalam hati Tuhan lindungi saya di dalam perjalanan. Terus lalu saya mau melakukan apa, saya selalu melibatkan Tuhan di dalam hati hanya dengan 1 atau 2 kalimat. Apakah maksudnya seperti itu, Romo? Iya, itu salah satu Ya, bagus sekali. Itu dalam tradisi disebut dengan doa panah gitu. Ya. Tapi ya tidak cukup cuma itu tok ya. Kadang-kadang kalau kamu punya waktu untuk bermeditasi lebih lama, duduklah bersama Allah ya. Jam teduh dan sebagainya. Tapi jangan hanya terbatas pada waktu-waktu itu saja gitu. Seluruh hidupmu itu harus dipenuhi. Santa Teresa dari Avila, pembimbing doa yang luar biasa, mistikus agung, itu, ini saya ulangi berkali-kali, saya pernah ngomong berkali-kali juga, berkata begini, en los pucheros anda el Señor, itu bahasa Spanyolnya. Di antara panci-panci Tuhan berjalan. Nah, ini senang. Saya senang masak. Jadi Tuhan Allah ada dalam cedek wajan, cedek kompor itu. Tuhan Allah bukan hanya di kapel di tempat, tapi ada di sekitar itu. That's the mystical life. Ya, Teresa sendiri seringkali ekstase di dapur gitu ya. Itu kami letakkan di biara kami di Washington. Di situ ada lukisan gede, yaitu Tuhan berjalan di antara panci-panci. Itu menunjukkan apa tadi itu yang seperti kamu katakan, bahwa doa-doa singkat, kesadaran bahwa Allah ada di sini, aku melakukan ini di hadirat-Mu ya Allah, itu yang membuat hidup kita mistik, dan doa kita menjadi lebih sebuah relasi daripada sebuah teknik. Ya. Baik, terima kasih Romo. Bapak Ibu sekalian, ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, saya tanya satu lagi. Lagi kepikiran, Romo. Seandainya saya sedang berdoa, memohon sesuatu,
dan ternyata permohonan saya tidak dikabulkan Tuhan. Malah mengalami hal yang sebaliknya. Itu otomatis kan iman saya juga naik turun. Seperti Yohanes Pembaptis juga waktu di penjara dia minta peneguhan kepada Yesus, siapakah yang akan datang atau Yesus sendiri gitu. Nah, apakah tips dari Romo, bagaimana tips dari Romo supaya di saat-saat kita mengalami kesulitan, bahkan doa-doa kita tidak dikabulkan, tapi kita tetap percaya bahwa itu semua adalah yang terbaik dari Tuhan. Seperti Roma 8:28 itu, Romo. Sebetulnya nggak usah belajar dari buku atau santa siapa, tapi belajar dari relasi Anda sendiri, hidup dengan anak Anda. Saya tanya sebagai seorang ibu, Anda mengatakan iya pada setiap permintaan anak Anda atau tidak? Enggak. Lah kok nuntut Tuhan Allah Enggak, bilang Romo. terus. Nakalan. Iya. Kita nakalan tuh ya. Nah, kita tuh sebagai orang tua, ketika anak kita kecil, kita tahu apa yang terbaik tuh ya. Ojo kakean gorengan gitu loh. Gorengan itu loh, kalau makan gorengan nanti merah terus udah sakit dan sebagainya. Rewel gitu ya. Bagi anak kecil ini tidak menyenangkan. Tapi kita tahu apa yang lebih baik, lebih besar, lebih berguna bagi dia. Dan kita melatih dia untuk akhirnya mengerti. That's our relationship with God. Jadi kalau sebuah doa, saya bilang, loh doa saya kok tidak dijawab? Loh dijawab. Dijawabnya Tuhan itu ada dua, jawaban iya dan tidak. Kok repot? Kalau Tuhan jawab iya, ojo ngambek. Sama seperti engkau sendiri. Jangan menurunkan imanmu, karena Bapa yang baik tidak pernah memberikan kalajengking pada anaknya yang minta roti. Tapi nek anaknya alergi gluten, ya gak dikei roti toh. ya kan jahat. Jahat lah. Namanya jahat. Anaknya gak sambekan nanti kayak gluten. Ya gak dikasih roti. Ya, itulah yang makanya belajarlah dari kesederhanaan kehidupan kita. Kita akan tahu ntar bagaimana Allah menjawab apa yang terbaik. Nah, masalahnya gini, Tuhan Allah itu berpikirnya jauh lebih dalam. Jadi seluruh keberadaan, saya jelaskan di SEP sampai berbuah busa-busa tentang misteri Allah Tritunggal. Seluruh sejarah semesta ini dia tahu dalam sekejap. Loh, dibandingkan dengan pengetahuan kita, lu titik. Makanya ojo rewel mbek Tuhan Allah. Udahlah, tenang, serahkan semuanya kepada Tuhan. Nah, kok usah bingung. Betul, Romo. Ya. Memang kita kadang-kadang ngojok gini Tuhan Allah ya. Tapi enggak apa-apa, Tuhan Allah menyediakan tempat untuk bergumul di dalam doa. Itu ya, nanti ada doa intercession yang pernah saya ngomong juga. Bergumullah dengan Tuhan Allah. Tidak apa-apa pergumulan itu. Ngamuk-ngamuk sama Tuhan Allah. Nah, Yeremia itu loh ngamuk. Kamu itu seperti sungai yang curang. Tuhan Allah diamui, ya Tuhan Allah buyang-buyu aja. Nanti akhirnya sadar-sadar deh. Jadi, ini lu gak ngerti apa-apa, ngamuk. Sama dengan kita lihat anak kecil ya, saya punya ponakan ini nangis, saya minta gindak beli, aku bosen, wah nangis. Well, ya yang terbaik bagimu no. Ya, I think that's the answer. Ya. Betul, Rom. Sangat sangat menguatkan. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang mau bertanya, masih saya tunggu sebentar. Atau Ibu Lam Sukming mau bertanya. Ibu, iya, silahkan bertanya Ibu. Ini baru pertama kali saya ikut ini Bunda Kudus praying. Saya di Florida, and Gwen is the one who introduced me to this group. Saya lagi mau tanya sama Romo,
kalau tiap hari saya sembahyang, saya bicaranya same thing every time I pray. Don't you think God will be so bored? Why you keep saying the same thing? Is that okay? Tuhannya nggak bosen lah sama aku. Yeah, no, I Yang know. aku ngomongnya sama-sama terus. God knows even before you said something. So, don't worry about that. Jadi tidak perlu bingung dengan apa yang katakan. Katakan apa yang kau ingin katakan. Santa Teresa dari anak-anak Yesus sangat ketika ditanya doa itu apa sih? Doa itu cuma apa ya? Alunan hatiku kepada Allah, apapun bentuknya, suka, duka, marah, sedih, sukacita, semuanya alunan hatiku pada Allah, itulah hidup doaku. Mau kata-katanya terima kasih kek, mau kata-katanya apa kek, ataupun tidak berkata-kata, it doesn't matter. Doa adalah sebuah relasi. Dan inilah yang matter. The relation matters. The matter doesn't matter. Itu yang lebih penting. Jadi Anda boleh mengulang kata, boleh lihat buku, boleh tidak pakai buku, boleh pakai kitab suci. Apa yang membuat Anda nyaman atau membangun relasi itu? True. Metode. I do feel better kalau udah sembahyang rasanya plong. Enak gitu rasanya. Yeah, that's okay. Okay, so thank you. Yeah, you're welcome. Terima kasih. Satu lagi mungkin dari Bapak Ibu yang ingin bertanya sebelum kita tutup. Ini waktu yang sangat berharga loh Romo. Kalau Romo sudah kembali ke Roma, kita enggak segampang ini loh bisa ngesum bareng gini. Iya, jam 3 pagi saya lah bangun. Jam 10. Makanya begitu dapat bocoran langsung ditembak ya Romo ya. Oke, dengan doa dan pujian penutup. Romo, kalau berkenan mau menutup doa dan berkat untuk kami semua. Baik, marilah kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas hari ini, karena kami boleh disegarkan lagi iman kami akan sabda-sabdamu yang menyembuhkan di dalam Ekaristi Kudus. Biarlah sabdamu selalu menyembuhkan kami, dan kami boleh selalu sadar akan kekuatan Ekaristi yang luar biasa. Sehingga sebagai umat Katolik, kami semakin memahami, mencintai, dan menghayati Ekaristi dalam kehidupan kami sehari-hari. Ketika Engkau menyembuhkan kami Tuhan dalam Ekaristi, biarlah melalui tindakan, perkataan, dan doa-doa kami juga menyembuhkan orang lain. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan sertamu, Dan bersama juga. semoga Anda sekalian selalu dilindungi dan dipimpin oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra Dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo Beni. Terima kasih. Terima kasih pencerahannya. Terima kasih juga. Bagus banget Romo Ben. Terima kasih Tante Pang. Thank you Cik Kyo. Yoyo, Pak Rudi, Pak Yoyo. Terima kasih Bu Ervina, Bu Deta, Bu Lisa. Thank you Juli. Lisa. Sehat ya Pak Yoyo. Thank you Ervina. Terima kasih Bu Ervina. Thank you. Cik Lili, Cik Bue, Cik Kyo.